Suasana pagi hari di tengah lapangan tampak seorang gadis kampung berpenampilan lusuh dihina bahkan ditendang kepala sekolah karena terlambat. Tak disangka gadis itu ternyata sedang menyamar yang membuat kepala sekolah itu menangis dan ketakutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini kisahnya. Pagi itu, matahari baru saja terbit dari balik awan. Embun masih membasahi rumput lapangan SMA Al-Islam. Suasana terasa hikmat. Deretan siswa dan siswi berpakaian putih abu-abu berdiri rapi di tengah lapangan mengikuti upacara bendera yang baru saja dimulai. Langkah-langkah tegap guru piket berlalu lalang di tepi barisan. Suara peluit dari pembina upacara memecah keheningan pagi. Di sisi gerbang belakang sekolah, tampak sosok mungil berlari tergesa-gesa. Seragamnya kusam, kemejanya sedikit kedodoran dan rambutnya terurai tak tertata. Itulah Dina. Siswi baru SMA Al-Islam yang belum banyak dikenal. Nafasnya terengah-engah, matanya menyapu lapangan penuh kecemasan. Ia takut tertinggal, takut dianggap tak disiplin. Tapi ia tetap berlari melintasi tanah lapang penuh tatapan. Beberapa guru yang berdiri di bawah tenda kecil tampak mengerutkan kening. Sebagian saling berbisik, bahkan ada yang menahan senyum geli. Siapa tuh? Seragam kok kayak belum dicuci seminggu? Gumam salah satu guru. Tiba-tiba dari tengah barisan, seorang wanita berwibawa dengan pakaian dinas coklat melangkah cepat. Wajahnya kaku, tatapannya tajam. Dialah Bu Leli, seorang kepala sekolah. Langkahnya menembus barisan siswa yang langsung memberi jalan. Ia langsung menuju Dina. Tanpa berkata apa-apa, Bu Leli berdiri tepat di hadapan siswi itu, menatap dari ujung kaki hingga ke kepala. Semua mata kini tertuju pada mereka. Udara pagi yang semula sejuk kini terasa menegang. Dina menunduk, sementara Bu Leli bersiap membuka suara dan kata-kata yang keluar darinya akan mengubah banyak hal. Di tengah lapangan yang kini hening, suara lantang Bu Leli memecah suasana. Ini jam berapa kok baru berangkat? Serunya tajam. Nadanya tidak sekadar bertanya, tapi menghakimi. Dina yang masih terengah karena lari hanya bisa menunduk. Nafasnya tersendat. Ia tak membela diri. Matanya menatap tanah seolah ingin tenggelam di dalamnya. Bu Leli melangkah lebih dekat, matanya menelusuri penampilan Dina dari atas ke bawah penuh cemooh. Kamu murid baru? Kenapa bajumu lusuh seperti ini? Kamu pikir ini tempat pembuangan sampah? Tak ada empati, tak ada ruang untuk menjelaskan. Hanya sorot sinis dan nada tinggi yang memaksa semua mata memandang ke arah Dina. Di bawah tenda guru, beberapa orang mulai tersenyum kecut bahkan tertawa pelan. Bagi mereka ini hiburan di pagi yang dingin. Salah satu guru berbisik pelan. Kalau dari penampilannya, anak ini pasti enggak akan tahan sebulan di sini. Namun tak satu pun dari mereka tahu siswi yang mereka hina yang kini berdiri sendiri di tengah lapangan dengan wajah lesu dan seragam lusuh bukanlah sembarang anak baru. Dia adalah Dina Rahmawati, putri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota dan dia sedang menjalankan misi rahasia yang akan mengubah arah sejarah sekolah ini. Tapi untuk saat ini, Dina hanya berdiri diam, menahan semuanya, merekam segalanya dengan kepala tertunduk dan hati yang teguh. Setelah kata-kata pedas dilontarkan tanpa belas kasihan, Bu Leli melipat tangannya di dada, berdiri tegak di hadapan Dina. Kamu berdiri di tengah lapangan sampai jam istirahat. Itu hukumanmu karena datang terlambat dan tak sopan berpenampilan kotor begitu di lingkungan sekolah ini. Ucapnya tajam lalu berbalik tanpa menunggu jawaban. Dina tetap diam. Ia tahu ini bukan saatnya melawan, tapi hatinya perlahan mengunci semua rasa yang tadi bergetar. Upacara pun berakhir. Bu Leli turun dari podium dengan langkah angkuh diikuti para guru dan siswa yang kembali ke kelas. Barisan rapi berubah menjadi arus langkah kaki. Hingar-bingar siswa yang mulai kembali ke kelasnya masing-masing untuk memulai pelajaran. Namun, Dina adalah satu-satunya sosok yang masih berdiri tegak di tengah lapangan karena dihukum oleh Bu Leli. Meskipun hatinya remuk, Dina tetap diam, tegar menghadapi cobaan yang dialaminya. Ia kini menunggu di tengah lapangan sampai jam istirahat tiba. Saat jam istirahat tiba, pintu-pintu kelas terbuka. Siswa berhamburan keluar. Ada yang langsung berlari ke kantin, ada juga yang duduk di tangga tertawa bersama.
Tapi beberapa anak justru berjalan mendekat ke arah lapangan. Mata mereka penuh rasa ingin tahu yang kejam. Itu anak baru yang tadi dihukum. Bisik salah satunya. Serius? Masih berdiri? Enggak capek apa? Tawa kecil meletup dari kelompok itu. Beberapa menyorotinya dengan kamera ponsel diam-diam. Lusuh banget sih, udah kayak anak hilang. Ucap seorang siswi setengah tertawa. Dina tetap diam. Ia menatap lurus ke depan. Dalam diamnya ada letupan kecil yang mulai tumbuh. Bukan amarah, tapi tekad. Tak ada yang tahu. Dari lapangan yang sepi itu sedang tumbuh satu kebenaran yang tak bisa lagi dibungkam. Langit siang mulai terik. Dina masih berdiri di tengah lapangan. Tubuhnya tegak, tapi peluh mulai membasahi pelipisnya. Di kejauhan, seorang siswi perempuan menghampirinya. Wajahnya ramah, sedikit ragu-ragu. Namanya Anggun, teman sekelas Dina. Dina, Bu Leli nyuruh kamu ke ruang kepala sekolah sekarang. Suara Anggun pelan, seolah takut ikut terseret. Dina hanya mengangguk lalu melangkah pelan menyusuri koridor panjang sekolah. Setiap langkah seolah memikul beban bukan hanya dari tubuhnya, tapi juga dari tatapan dan penilaian orang lain. Sesampainya di depan pintu berket coklat tua bertuliskan kepala sekolah. Dina mengetuk pelan. Masuk. Terdengar suara tegas dari dalam. Dina masuk. Dan berdiri di hadapan Bu Nila yang duduk di balik meja besar. Wajahnya tak berubah, dingin dan penuh penilaian. Kenapa kamu terlambat tadi pagi? Tanya Bu Leli tanpa basa-basi. Dan kenapa bajumu itu lusuh sekali? Apa kamu pikir ini tempat bebas berpakaian sesukamu? Dina menarik napas pelan, mencoba tetap tenang. Maaf, Bu, saya telat karena jalanan macet. Dan soal pakaian, ayah saya belum punya uang untuk beli seragam baru. Saya pakai yang lama. Bu Leli menyipitkan mata. Wajahnya semakin mengeras, tak puas dengan jawaban itu. Macet, pagi-pagi sudah alasan, tidak masuk akal. Anak-anak lain juga lewat jalan yang sama dan bisa datang tepat waktu. Bajumu lusuh karena kamu malas, bukan karena miskin. Nada suaranya naik, nyaris membentak. Dina tetap menunduk, menahan napas, tapi sorot matanya tetap tenang. Ia tahu siapa dirinya dan untuk apa semua ini. Bu Leli bangkit dari kursi, menunjuk ke arah pintu. Sudah, pulang saja. Kalau tidak bisa mengikuti aturan sekolah ini, tidak usah datang. Dina diam sejenak, lalu perlahan membalikkan badan dan berjalan keluar ruangan. Ia tidak menangis, tapi langkahnya meninggalkan jejak. Karena dalam diam, ia membawa satu hal yang lebih penting dari sekadar seragam kebenaran yang sedang menunggu. Waktu untuk membongkar segalanya. Langkah Dina terdengar pelan saat ia kembali ke kelas. Ruangan sudah sepi. Semua siswa masih sibuk menikmati waktu istirahat. Ia masuk tanpa suara, mengambil tas lusuhnya yang tergeletak di bawah meja. Tangannya sempat berhenti sesaat di atas resleting tas, seolah merenung. Ia menoleh ke arah papan tulis, kursi-kursi kosong, dan cahaya matahari yang masuk dari jendela. Tempat ini seharusnya menjadi ruang untuk belajar dan tumbuh. Tapi ternyata di balik dinding-dinding sekolah ini ada kekuasaan yang semena-mena tanpa empati. Dina melangkah keluar. Udara siang terasa lebih panas dari biasanya. Ia menuruni tangga sekolah dengan kepala sedikit tertunduk. Bukan karena malu, tapi karena kecewa. Jadi ini wajah asli Bu Leli. Seorang kepala sekolah yang otoriter dan mempermalukan murid di depan umum tanpa rasa bersalah. Batinnya. Langkah kakinya menyusuri trotoar depan sekolah. Di balik semua ini, ia bukan sekadar anak baru. Ia adalah putri dari seorang kepala dinas pendidikan, Pak Adam, pria yang selalu menanamkan nilai keadilan dan tanggung jawab. Dina mengeluarkan ponselnya. Mengetik sebuah pesan singkat. Ayah, aku ingin bicara. Hari ini saya pulang pagi. Ia menatap layar sejenak sebelum menekan tombol kirim. Hari ini bukan hanya hari di mana ia dipermalukan. Ini adalah hari ketika kebenaran mulai bergerak. Dan Dina dengan pakaian lusuh dan
Langkah tenangnya menjadi suara dari banyak siswa yang selama ini bungkam. Langit mulai redup, senja menggantung di balik tirai jendela rumah sederhana yang teduh. Dina baru saja sampai di rumah, ia meletakkan tasnya pelan di dekat pintu, lalu menoleh ke ruang tengah yang kosong. "Ayah, belum pulang," gumamnya lirih. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Jari-jarinya gemetar saat menekan nama yang sudah sangat dikenalnya, Pak Adam. "Ayah di mana?" "Ayah masih di kantor, Nak. Sebentar lagi pulang." "Tunggu sebentar." "Ya." Dina hanya mengangguk pelan walau tak terlihat lalu mematikan panggilan. Ia duduk diam di tepi sofa, matanya menerawang, menyimpan letupan emosi yang sejak pagi ditekan dalam diam. Beberapa menit kemudian, suara pintu pagar dibuka. Tak lama, Pak Adam masuk dengan tas kerja di tangan dan wajah lelah. Tapi senyum kecil terbit ketika melihat anaknya. Namun, senyum itu cepat menghilang saat melihat wajah Dina. Matanya sembab, bibirnya bergetar, dan air mata mulai jatuh pelan. "Dina, kenapa? Ceritakan ke ayah." Pak Adam segera duduk di sampingnya, menggenggam tangannya penuh perhatian. Dina menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Lalu pecah dalam pelukan. "Ayah, ternyata semua laporan itu benar. Bu Leli adalah kepala sekolah yang arogan, otoriter. Dia mempermalukan aku di depan siswa. Memarahiku tanpa alasan masuk akal. Dia menghukumku berdiri di lapangan sampai jam istirahat. Semua guru menertawaiku. Aku dipermalukan, ayah." Pak Adam terdiam, hatinya mengencang. Mendengar setiap kata putrinya, ia memeluk Dina lebih erat. "Aku kira aku siap melihat kenyataan. Tapi ternyata lebih parah dari laporan-laporan yang ayah terima." Lanjut Dina, suaranya serak. Pak Adam menghela napas panjang, matanya menatap dinding kosong di depannya. Lalu menatap kembali anak perempuannya yang kini terisak dalam pelukannya. "Ayah janji, besok kita selesaikan ini dengan cara yang benar dan kamu enggak sendiri." Di dalam rumah yang tenang itu, sebuah keputusan baru telah lahir. Bukan hanya sebagai seorang ayah, tapi sebagai kepala dinas yang kini tahu kebenaran tak bisa lagi dibiarkan diam. Malam itu, setelah air mata reda dan pelukan menguatkan, Pak Adam dan Dina menyusun rencana. Bukan balas dendam, tapi pengungkapan. Bukti harus nyata. Kesombongan harus disaksikan. "Besok kamu tetap ke sekolah seperti hari ini, Nak. Pakai baju itu lagi. Jangan rapi-rapi. Ayah akan datang diam-diam. Kita lihat siapa Bu Leli sebenarnya di depan mata kepala ayah sendiri." Dina mengangguk pelan, penuh tekad. Keesokan paginya, langit mendung menggantung rendah di atas SMA Al-Islam. Dina kembali berjalan melewati gerbang sekolah dengan pakaian yang sama. Kemeja kusam, rok lama, rambut tergerai seadanya. Tatapan siswa kembali mengarah padanya. Beberapa bisik-bisik mulai terdengar, tapi Dina melangkah tenang. Kali ini bukan untuk diam, tapi untuk membuka mata banyak orang. Saat ia hendak masuk ke ruang kelas, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari ujung koridor. "Kamu lagi?" Suara itu milik Bu Leli. Langkahnya cepat, sepatunya menghentak lantai koridor. "Sudah saya suruh pulang kemarin. Sekarang datang lagi dengan baju kumal begitu. Kamu pikir sekolah ini tempat main-main?" Murid-murid yang lewat berhenti. Sebagian menonton dari ambang pintu. Dina berdiri di depan kelas, menerima omelan itu tanpa satu kata pun. Lalu tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari belakang. Bu Leli yang sedang sibuk memaki mendadak terdiam saat melihat sosok pria berseragam dinas yang berdiri di ujung lorong. Dia adalah Pak Adam. Seorang kepala dinas baru yang berwibawa dan terkenal adil. Tatapannya tajam, wajahnya tegas, dingin, dan kecewa. Semua guru dan siswa yang melihat langsung membisu. "Cukup, Bu Leli." Suara Pak Adam dalam tapi penuh tekanan. Bu Nila terkejut, wajahnya pucat. Bibirnya gemetar. Koridor yang tadi riuh kini sunyi. Para guru dan siswa hanya bisa saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan suara tegas namun tenang, Pak Adam berkata, "Bu Ila, ikut saya ke ruang kepala sekolah sekarang." Tanpa sempat membantah, Bu Nila hanya mengangguk lemas.
Wajahnya pucat, langkahnya lunglai, tidak seperti biasanya yang selalu penuh wibawa. Dina mengikuti di belakang, tetap tenang dalam diam. Di dalam ruang kepala sekolah, pintu ditutup rapat. Hanya ada 3 orang di dalam ruangan itu. Bu Ila, Pak Adam, dan Dina. Pak Adam berdiri tegap di depan meja. Tangannya bertumpu di permukaan kayu yang dingin. Sorot matanya tidak main-main. Bu Nila, saya datang ke sini bukan hanya sebagai ayah dari Dina, tapi sebagai kepala dinas pendidikan. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Anda mempermalukan seorang siswa di depan umum tanpa empati, tanpa proses yang adil. Dan ini bukan hanya hari ini. Ini adalah puncak dari banyak laporan yang sudah saya terima dari guru, siswa, dan orang tua. Bu Nila menunduk dalam. Suaranya kecil hampir tak terdengar. Saya minta maaf, Pak. Saya hilaf. Saya terbawa emosi. Saya tidak tahu kalau Dina adalah anak Bapak. Pak Adam mengangkat tangan, memotong dengan tegas. Jangan minta maaf hanya karena kamu tahu dia anak saya. Bagaimana dengan anak-anak lain yang kamu hina selama ini? Yang kamu hukum tanpa alasan? Yang kamu rendahkan di depan teman-temannya? Kamu pikir mereka tidak terluka? Bu Nila mulai menangis, berusaha menjelaskan, tapi Pak Adam melanjutkan. Maaf saja tidak cukup. Kamu telah melukai banyak hati. Kamu mencederai amanah sebagai pendidik dan secara kedinasan. Saya harus ambil keputusan tegas. Suasana menjadi hening sesaat. Pak Adam menarik napas panjang lalu mengucapkannya dengan tegas. Mulai hari ini saya memberhentikan Anda dari jabatan Kepala Sekolah SMA Al-Islam. Surat keputusan akan menyusul secara resmi dan Anda akan diminta untuk memberikan pertanggungjawaban di depan Dewan Kehormatan Sekolah. Bu Nila terisak pelan. Dunia yang dibangunnya dengan otoritas dan kesombongan runtuh begitu saja. Pak Adam menoleh ke Dina dan mengangguk kecil. Ayo nak, kita pulang. Dina melirik Bu Nila sekilas. Tidak dengan dendam, hanya dengan pandangan bahwa keadilan akhirnya berdiri tegak. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas kota. Di sebuah rumah berarsitektur lama, Bu Nila duduk di ruang tamunya yang sepi. Secangkir teh di meja kecil mulai mendingin, wajahnya letih, matanya sembab karena tak tidur semalam. Tiba-tiba suara ketukan terdengar di pintu depan. Seorang petugas dari Dinas Pendidikan menyerahkan amplop resmi berstempel biru. Dengan tangan gemetar, Bu Ila membukanya. Matanya menyapu setiap baris kalimat dalam surat itu. Dengan ini dinyatakan bahwa Saudari Nila Handayani secara resmi diberhentikan dari jabatan Kepala Sekolah SMA Al-Islam. Mengingat status sebagai pegawai kontrak, maka kontrak kerja saudari dinyatakan berakhir pertanggal hari ini. Tangannya bergetar. Surat itu perlahan diturunkannya ke pangkuan. Air mata yang ditahan sejak kemarin akhirnya jatuh, mengalir pelan di pipinya. Bibirnya bergetar, mencoba menguatkan diri, tapi tak ada suara yang keluar, hanya bisikan dalam hati. Ini risikonya, Nila, ini akibat dari kesombongan yang kau pelihara sendiri. Ia terdiam. Tak ada yang datang menghibur. Tak ada guru, tak ada murid, hanya dirinya dan keputusan yang kini telah diketok. Seketika ruangan itu terasa lebih dingin, lebih sepi. Bukan hanya karena ia kehilangan jabatan, tapi karena akhirnya ia menyadari ia telah kehilangan kepercayaan. Namun, semua ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perenungan panjang. Keesokan harinya, SMA Al-Islam dipenuhi bisik-bisik hangat sejak pagi buta. Di papan pengumuman dekat ruang guru, sebuah surat resmi tertempel dengan stempel Dinas Pendidikan. Siswa-siswa mengerumuni membacanya penuh antusias. Mulai hari ini, Ibu Nila Handayani resmi diberhentikan dari jabatan Kepala Sekolah SMA Al-Islam. Posisi sementara akan diisi oleh wakil kepala sekolah hingga kepala baru ditunjuk. Bisik-bisik perlahan berubah menjadi senyum. Senyum berubah menjadi tawa. Beberapa guru saling menatap, mengangguk kecil seolah berkata, akhirnya di ruang guru, suasana yang selama ini terasa tegang dan kaku kini berubah lebih hangat. Guru-guru yang sebelumnya diam karena takut kini mulai berbicara. Mereka tak lagi dibayang-bayangi tekanan, bentakan, dan penilaian sepihak. Syukurlah, akhirnya dinas bertindak.
Ucap Pak Yadi, guru matematika sambil menyesap kopi pagi. Aku sempat enggak percaya dia bisa dipecat. Tapi ternyata keadilan itu ada juga di dunia pendidikan. Tambah Bu Sinta, guru bahasa Indonesia. Sementara itu di koridor kelas, siswa-siswa berkumpul sambil tertawa ringan. Mereka membicarakan tentang bagaimana mereka dulu sering ditegur karena alasan sepele, kerudung miring, suara tertawa terlalu keras, atau hanya karena berdiri di depan kelas terlalu lama. Gua pernah disuruh muter lapangan cuma karena enggak pakai kaos kaki, kata salah satu siswa membuat teman-temannya tertawa. Dina sendiri duduk tenang di bangku kelasnya. Ia tidak ikut bersorak seperti yang lain, tapi di dalam hatinya ada rasa lega yang begitu besar. Ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah melakukan sesuatu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua siswa yang dulu tak berani bicara. Ketika bel masuk berbunyi, seluruh sekolah terasa berbeda. Udara pagi lebih segar, senyum guru lebih tulus, dan langkah siswa lebih ringan. Sekolah yang dulu seperti penjara, kini mulai terasa seperti rumah tempat tumbuhnya harapan. Dan di sana di antara ratusan wajah yang ceria, Dina duduk dengan damai. Ia tidak ingin terkenal. Ia tidak ingin dipuji. Cukup dengan tahu bahwa keadilan sudah berpihak pada yang benar. Hari ini SMA Al-Islam memulai lembaran baru tanpa ketakutan, tanpa tekanan, tanpa teriakan yang membungkam. Hanya suara semangat yang kembali tumbuh.